warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Asidiki dari Teknik Elektro 2022 dengan NIM 2022 012 0043 dan di kelas TE22A. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang simulasi yang ditugaskan dari mata kuliah rangkaian listrik. Soal pertama, apa keuntungan dan kekurangan simulasi rangkaian listrik? Simulasi rangkaian listrik adalah proses memodelkan dan memvisualisasikan perilaku rangkaian listrik menggunakan perangkat lunak khusus. Berikut adalah beberapa keuntungan atau kelebihan dari menggunakan simulasi rangkaian listrik. Yang pertama, biayanya rendah. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, keselamatan. Yang keempat, analisis yang mendalam. Yang kelima, pembelajaran interaktif. Yang pertama, biaya rendah karena menggunakan software yang ada di laptop maupun di PC atau di HP juga bisa. Fleksibel, jadi fleksibel itu bisa di mana saja, gak perlu di lab atau ke tempat lain. Keselamatan, jadi kita tidak perlu takut salah, jadi kalau salah itu gak rusak gitu. Kalau keselamatannya jadi terjaga. Analisis yang mendalam, jadi simulasi ini lebih kompleks, lebih detail dari segi nilai-nilainya. Oke, dan yang kelima, interaktif. Jadi kita lebih semangat untuk membuat simulasi itu, jadi kita perlu praktik simulasi terlebih dahulu. Oke, adapun kerugian dan kekurangannya, yang pertama itu keterbatasan model, kurangnya pengalaman praktis, ketergantungan pada perangkat lunak. Yang keempat, ketidakakuratan. Mungkin yang pertama keterbatasan, jadi kurang lengkap dari segi softwarenya, mungkin ada yang kurang ini atau komponen ini gak ada di aplikasinya. Dan yang kedua, kurang pengalaman praktis, jadi kita menggunakan simulasi terus menerus, jadi kita ketergantungan, jadi praktik pun gak bisa gitu, bisanya simulasinya doang. Yang ketiga, ketergantungan pada perangkat lunak, jadi kita hanya bisa menggunakan perangkat lunak, sedangkan alat yang aslinya gitu gak bisa dipakai gitu atau digunakan oleh kita dalam praktik. Jadi yang keempat, ketidakakuratan, jadi keakuratannya minim ya, hanya sebagian kecil atau tidak full atau terbatas nilai dari pengukurannya misalkan. Oke, yang kedua, soal yang kedua, buatlah simulasi tentang superposisi di aplikasi Proteus. Oke, kita buat terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Proteusnya. Aplikasi Proteusnya kita sudah membuat project baru. Yang pertama-tama kita butuhkan sebuah komponen, yaitu voltage source atau V source. Voltage source V source. Oke. Dan yang kedua, kita membutuhkan current source atau C source. Nah, ini. Dan yang ketiga, hambatan, resistor. Oke.
Yang pertama-tama kita membuat sebuah rangkaian pertama, yaitu membuat rangkaian terlebih dahulu dari resistor. Kita sambungkan, masukkan P-source di sini, sambungkan, lalu C-source, rotate, oke, sambungkan, kita sambungkan semuanya. Ini rangkaian pertama, ini lalu kita tambahkan ground di bawahnya, lalu kita tambahkan sebuah probe voltage di atas di sini. Sebelumnya kita ubah nilai resistan terlebih dahulu. Kita ini ubah menjadi 50, ini 20, dan yang terakhir ini 10, dan kita ubah P-source nya ke nilai 5 volt. Oke, seperti ini. Lalu kita sambungkan probe-nya. Nah, lalu kita mulai simulasi. Mendapatkan nilai 9,166. Oke, ingat ya, mendapatkan nilai 9,166. Oke, lalu kita membuat simulasi rangkaian lagi dengan menggunakan rangkaian superposisi. Kita copy di bawah, satu di sini, dan satu di sini. Kalau bawah. Oke, kita buat ini delete terlebih dahulu probe-nya. Kita buat ini jadi voltage source, kita hapus ini sebuah voltage-nya, lalu sambungkan langsung ke rangkaian ini yang bawah. Oke, setelah itu yang ini kita sama, hanya lebih ke ada jalur yang dipotong atau tegangan dimatikan. Ini bagian sini kita off kan. Nah, oke, lalu kita ambil lagi probe. Jadi nah, yang pertama dan ini yang kedua. Oke, lalu kita bandingkan dengan memulai simulasi. Oke, coba kita lihat rangkaian pertama ini tanpa adanya superposisi, dan rangkaian kedua dan ketiga ini telah diubah menjadi bagian dari superposisi. Rangkaian kedua dan ketiga memiliki nilai atau hasil yang sama,
bila digabungkan, ya ini 8,33 digabungkan dengan 0,833 maka menghasilkan sebuah 9. Ini hasil dari rangkaian pertama. Jadi rangkaian pertama ini adalah rangkaian yang tanpa superposisi, dan rangkaian kedua dan ketiga ini sudah diubah menjadi rangkaian superposisi. Mungkin cukup sekian simulasi dari saya tentang superposisi menggunakan aplikasi Proteus. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.